Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Adelia dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis asupan gizi menggunakan metode data story pada mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum. Jadi latar belakangnya adalah penilaian konsumsi pangan ini penting untuk mengetahui pola makan dan kecukupan pada individu. Diet Story sendiri merupakan survei konsumsi pangan menggunakan metode wawancara retrospektif untuk menilai pola makan individu dalam jangka panjang. Dengan kelebihan untuk menangkap makan yang jarang dikonsumsi dan pola makan jangka panjang, namun terdapat keterbatasan yaitu bergantung pada kemampuan mengingat responden. Nah, pada praktek ini itu melibatkan 16 responden perempuan berusia 19 sampai 21 tahun dan individu untuk dinilai asupan zat gizi makro dan mikro yang dibandingkan dengan AMDR dan AKG. Tujuannya untuk melatih mahasiswa memahami metode ini. Nah, tujuan dari praktikum ini itu yang pertama menganalisis asupan zat gizi makro dan mikro responden menggunakan metode ini, lalu menganalisis asupan kelompok dengan kecukupan harian tiap zat gizi juga menggunakan metode ini, lalu membandingkannya antara asupan individu dengan kelompok. Dengan manfaat untuk menggambarkan kecukupan zat gizi makro dan mikro responden serta kelompok lalu memberikan pemahaman praktis tentang penerapan metode Daddy Story dan menilai kesesuaian asupan gizi dengan AMDR dan AKG yang menjadi dasar evaluasi. Nah, ini merupakan metode overview diet story, yaitu metode yang melalui wawancara retrospektif untuk mengetahui pola makan jangka panjang, seperti yang tadi saya jelaskan, dan digunakan untuk menilai kebiasaan makan jangka panjang, variasi jenis makan, dan frekuensi konsumsi dengan kelebihan sebagai berikut dan keterbatasan sebagai berikut. Nah, ini merupakan biodata responden dengan detail sebagai berikut dengan nama responden DHO. Nah, ini merupakan formulir hasil data history yang sudah dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan detail sebagai berikut. Ada makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 1 bulan terakhir, lalu bahan, ukuran rumah tangga, jumlah, metode pengolahan, merek, dan frekuensi. Nah, ini merupakan perhitungan kandungan gizi responden setelah mengisi formulir diet history seperti tadi, lalu kita breakdown perhitungan kandungan gizinya, biasanya dicari melalui DKBM, TKPI, atau Nutri-Survey, atau dari negara lain seperti USDA. Nah, ini keseluruhan mencari dari DKBM, TKPI, dan sebagian ada dari Nutri-Survey. Nah, ini merupakan analisis kecukupan energi responden di mana setelah melakukan perhitungan IMT, BMR, lalu SDA, dan energi aktivitas fisik, didapatkan bahwa kecukupan energi responden itu sebesar 2.362 kilokalori, namun pada kenyataan energi intake dari perhitungan tadi itu 1.154, sehingga responnya termasuk dalam kategori defisit berat berdasarkan UNPG. Nah, ini merupakan analisis asupan zat gizi makro dan mikro responden di mana sebagian ada yang memenuhi dan sebagian ada yang tidak memenuhi. Untuk yang zat gizi makro yang belum memenuhi itu ada karbohidrat dan protein, namun lemaknya sudah memenuhi. Nah, pada zat gizi mikro dengan cut off AKG, semuanya ini belum memenuhi dari natrium, zat besi, vitamin C, dan kalsium. Nah, ini merupakan validitas data total asupan gizi responden, di mana responden menurut Gilbert Cutoff ini underreporting dengan rasio EI sama BMR-nya itu 0,8. Nah, ini merupakan rata-rata asupan gizi pada kelompok, di mana didapatkan energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium, zat besi, vitamin C, dan kalsium sebagai berikut. Nah, ini merupakan analisis kandungan asupan zat gizi makro dan mikro kelompok, di mana pada asupan zat gizi makro pada karbohidrat dan protein ini juga masih belum memenuhi, sedangkan pada lemak sudah memenuhi. Lalu pada asupan zat gizi mikro, semuanya juga masih belum memenuhi. Nah, ini merupakan perbandingan antara asupan zat gizi responden dengan kelompok, di mana asupan energi zat gizi makro Hanin dengan kelompok itu sama-sama mengalami defisit berat, sedangkan pada zat gizi lainnya Hanin ini sedikit lebih rendah pada energi karbohidrat, protein, dan zat besi. Lalu pada vitamin C dan kalsium, responden Hanin ini lebih tinggi dari kelompok, tetapi masih dalam kurang dari 50% kebutuhan. Nah, perbedaan asupan ini menunjukkan variasi pola makan antara responden. Dan faktor penyebabnya itu biasanya kebiasaan makan, frekuensi konsumsi, aktivitas fisik, dan lain-lain. Nah, ini merupakan kelebihan dan kekurangan selama praktikum menggunakan metode diet history ini. Nah, kesimpulannya, asupan energi zat gizi Hanin responden maupun kelompok itu sama-sama mengalami defisit energi dan di bawah rekomendasi harian. Nah, pada makronutrien, karbohidrat dan protein itu sama-sama rendah, dan lemak itu hampir serupa, yaitu 20% dari total energi. Pada mikronutrien, Hanin responden ini lebih tinggi pada natrium, vitamin C, dan kalsium, dan lebih rendah pada zat besi,
dengan kelompok. Lalu perbedaan kecil ini juga disebabkan karena variasi antar responden karena pola makan, porsi, frekuensi, dan bias pelaporan. Nah, pola konsumsi secara keseluruhan, pola konsumsi ini juga belum seimbang dan masih di bawah asupan gizi. Caranya dapat mempersiapkan alat bantu visual seperti foto, buku makanan, lalu pelatihan wawancara dan simulasi sebelum pengambilan data dan menciptakan suasana yang nyaman agar responden ini juga nyaman dalam menjawab, lalu menghindari mengarahkan jawaban atau memberi penilaian terhadap pilihan makanan responden. Demikian presentasi analisis data story. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.